Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bisa berkumpul bersama sore hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk sharing. Biarlah melalui sore ini Tuhan, kami mendapatkan berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Persiapkan hati kami, persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Berkati setiap pasutri-pasutri GBO sana yang hadir saat ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu dan seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya amin. Amin. Mari kita bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan 2 pujian. Pujian pertama masuk gerbangnya dan pujian kedua bersama dengan keluarga. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bertepuk tangan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami Tuhan, rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami.
kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan keluarga kami ingin melayani Engkau Tuhan. Bimbing kami, berkati kami, semua setiap langkah kami Tuhan. Berkati juga Pastor Sandy yang akan membawakan firman Tuhan-Mu pada sore hari ini. Bungkus beliau dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar bisa memberikan
pelajaran terbaik, sharing terbaik buat kami, Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Silakan Pastor Sandy, bisa dimulai. Baik, Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Luar biasa ya, semangat. Yang semangat bisa kasih reaction-nya semuanya. Ya, puji Tuhan ya, saya bersyukur kita boleh berjumpa lagi. Sudah lama, ada beberapa yang tentunya sempat kita kenal ya, dan sering ketemu dulunya, cuma sudah lama tidak bertemu. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh sama-sama ya sore hari ini dipertemukan. Saya percaya tidak ada sesuatu pun yang kebetulan Bapak Ibu ya. Dan ketika kita bersekutu di dalam Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, kita boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan ya. Berkat kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, sikap kita terhadap firman Tuhan adalah sikap kita terhadap Tuhan itu sendiri. Ya, karena Tuhan dan firman-Nya itu satu. Oleh sebab itu, mari walaupun kita lewat Zoom online ini ya, lewat media seperti ini, tapi saya percaya ya ketika kita sungguh-sungguh, kuasa Tuhan tidak terbatas dengan tempat, lokasi, jarak ya, tapi Roh Kudus siap menjamah hati kita, memulihkan pernikahan dan keluarga kita. Saya akan sampaikan satu tema yang berjudul ya, luka batin ya, dalam keluarga, penyebab dan pemicunya. Ya, kita mau sama-sama hari ini belajar sehingga kita boleh ya dimerdekakan, disembuhkan, sehingga hidup kita boleh maksimal ya, sehingga keluarga kita boleh mengalami kesembuhan ya. Dan kalau suami sembuh, istri sembuh, anak-anak sembuh, kita menjadi keluarga yang sehat. Siapa di sini yang mau menjadi keluarga yang sehat? Ya, jangan jadi keluarga yang sakit ya. Nah, sakit di sini bukan berbicara sakit tubuh saja ya Bapak Ibu ya, tetapi sakit secara mental ya. Banyak hari-hari ini karena tekanan, kebutuhan ya, banyaknya pemicu-pemicu ya di dalam kita membangun hubungan sebagai suami istri, orang tua anak ya. Itu banyak sekali yang bisa membuat ya hati kita tuh pecah ya, retak, berkeping-keping ya, ada yang jiwanya sampai bolong ya, dan bolongnya itu sangat banyak ya, dan juga secara kondisi kasihnya juga sudah hambar ya. Kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin dingin hari-hari ini ya saudara. Oleh sebab itu ya kita perlu saudara di dalam setiap kondisi pernikahan kita, keluarga kita mengalami kesembuhan ya. Dan saya percaya kami di 2 tahun pandemi ini ya, Tuhan izinkan membuka sebuah pelayanan misi lewat melayani keluarga-keluarga yang bermasalah dalam pernikahan ya, yang suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, lalu juga masalah hutang segunung ya, keuangan. Kita membuka pelayanan mentoring dan luar biasa ya, lewat pelayanan Zoom. Banyak keluarga-keluarga juga mengalami pemulihan ya. Sampai kami ada doa pagi setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Disitulah mereka-mereka yang terbuang ya, terluka batin ya, benar-benar mengalami pemulihan dan di-maintenance ya hatinya setiap hari. Dan puji Tuhan itu sangat berdampak buat 26 kota ya. Tadi Bunda Sim dari Belanda, banyak juga dari Eropa yang ikut ya. Ini sudah sangat jadi berkat gitu ya. Nah, saya percaya ya saudara, kita ingin punya keluarga yang sehat. Ya, keluarga yang sehat, keluarga yang utuh. Nah, kita mulai dari janji Tuhan dulu dalam setiap hidup kita. Katakan sama-sama, saya bisa sembuh. Ya, separah apapun luka kita, Tuhan menjamin kesembuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 24. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Tuhan sendiri bukan malaikat ya. Tuhan sendiri yang telah memikul dosa kita. Di mana Tuhan memikul dosa kita? Di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi di awal dari sesi ini kita memiliki pengharapan yang pasti. Ya, Tuhan tidak pernah PHP-in kita. Manusia bisa melukai dan mengecewakan kita. Ya, mem-PHP-in kita, tetapi Tuhan tidak pernah memberi pengharapan palsu kepada kita. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Ya, jadi suami bisa sembuh, istri bisa sembuh, anak bisa sembuh, pernikahan bisa sembuh, bisa pulih, keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sehat. Ini jaminan ya. Oleh bilur-bilurnya bukan kamu akan, tapi kamu telah sembuh. Ya. Ya, saudara, bagaimana ya bagian dari kehidupan kita ya, dari setiap kondisi kita punya peristiwa atau masa lalu yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita.
Ya, tetapi bagaimana supaya masa lalu ini tidak terus ya mengikat hidup kita sehingga membuat batin kita terus terluka, pernikahan kita terus menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, tetapi bagaimana kita bisa exit the door ya untuk keluar dari semua cengkraman luka batin ya, segala kekecewaan kita yang kita bawa mungkin dari masa lalu kita. Ya, mengapa saya katakan ini? Kenapa? Karena tidak semua pernikahan pada waktu masuk pernikahan itu pulih, ya. Ada banyak suami dan istri yang masuk dalam pernikahan membawa luka-lukanya dari sejak masa lalunya. Ya, si suami masih punya kepahitan dengan papa mamanya, sang istri juga demikian, masih punya trauma masa lalu, mungkin dia pernah dilecehkan, dia pernah mengalami ya, saudara yang namanya mungkin ditolak ya dari kehidupan masa lalunya, ya sehingga pada waktu mereka dipersatukan dalam pemberkatan nikah, ya, 70% kebanyakan pernikahan dalam Kristen sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya, itu rentan sekali. Ya, bukan prinsip pernikahan dalam Tuhan itu segambar ya, kita diciptakan segambar, diberkati baru beranak cucu. Tetapi realitanya kebanyakan orang hamil duluan, artinya beranak cucu dulu, ya diberkati baru segambar dipulihkan. Makanya banyak pernikahan berdarah-darah ya. Sampai teman saya Bapak Joshua Iwan Wahyudi buat buku judulnya menarik ya, pernikahan adalah bunuh diri ya saudara ya. Kenapa pernikahan bunuh diri? Karena masuk pernikahannya sudah dalam keadaan luka. Nah, kita mesti exit the door, keluar dari lingkaran yang berusaha menarik kita kembali ke masa lalu ya, sehingga kita bisa mengalami kesembuhan. Nah, prinsip kesembuhan saudara, kita mau belajar sama-sama, kita mengenali ya benih-benih jahat yang menjadi akar masa lalu kita. Ya, yang pertama itu adalah latar belakang keluarga, pola asuh. Nah, latar belakang keluarga yang dinamakan pola asuh itu sangat berperan penting. Ya, ketika kita memiliki keluarga yang disfungsi, papa mama kita tidak berperan, pola asuh di dalam didikan keluarga kita, ya, kita mengalami masalah seperti saya ya, dari sejak umur 4 tahun, papa saya sudah berselingkuh, pergi ya bersama wanita lain dan tidak pernah pulang, saudara. Jadi dari sejak umur 4 tahun saya sudah tidak ada figur bapak. Ya, nah di sini orang tua yang otoriter atau masa bodoh, ya ada orang tua kan yang pokoknya apa yang papa mama ngomong kamu harus dengar, nggak ada tedeng aling-aling. Ya, saya yang berkuasa di rumah ini. Atau juga ada orang tua yang cuek, bebek, I don't care ya, lu mau sakit kek, lu mau pulang malam, pulang pagi, bahkan mau hamil kek, masa bodoh orang tuanya? Ya nggak usah jauh-jauh ya. Di keluarga saya sendiri ada yang anaknya udah hampir 6 bulan, gampang tuh begitu ketahuan anaknya hamil, bawa ke dokter digugurin, udah 6 bulan, sepupu saya saudara sampai begitu. Ya, lalu ada keluarga yang memang dari background orang tuanya banyak tuntutan. Ya, kalau kamu punya karir bagus, kalau kamu berprestasi baru kamu anak papa mama. Kalau enggak, wah, tuntutannya harus berprestasi, harus baik, ya harus membawa nama baik keluarga. Pokoknya semua dari kecil serba dituntut, saudara ya, dan dia selalu merasa salah. Dia bertumbuh dalam keluarga yang tidak bisa menerima dia apa adanya dengan kasih yang tanpa syarat, tapi semua kasihnya selalu bersyarat. Sehingga banyak anak yang bertumbuh dalam penolakan. Ya, dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Ya, oh kamu gak seperti cici kamu jelek, cici kamu cantik ya. Atau oh kamu tuh gak sepinter tetangga ya, tuh anak tetangga tuh hebat tuh, lihat tuh dapat ranking, terus kamu mah bodoh ya. Lalu apa, keluarga juga ada yang mengalami perceraian, ya, lalu perselingkuhan, lalu orang tua yang suka berjudi, dan termasuk suka berhutang, ya foya-foya, akhirnya orang tua ya banyak utangnya, anaknya ngelihat dari kecil ya, papa mamanya dikejar debt collector, dikejar rentenir ya, wah diamukin depan umum, anaknya malu ya. Ada juga orang tua yang terlalu sibuk sampai tidak ada ya waktu untuk anaknya. Ya, lalu tidak ada figur bapak atau ibu yang benar, dan orang tua yang tidak takut akan Tuhan dan segala macam ya. Background keluarga kita tuh dari pihak suami maupun pihak istri tuh beraneka ragam. Tetapi latar belakang keluarga kita, pola asuh, bibit bebet bobot ini sangat berperan ya dalam kehidupan kita. Yang kedua ya, benih-benih jahat yang menjadi akar masa lalu kita yang membuat banyak kehidupan suami istri mengalami konflik berkepanjangan karena luka akarnya, saudara lihat nih ya, akarnya belum selesai. Ya, itu adalah kejadian atau peristiwa traumatik dan perlakuan atau perkataan orang lain yang melukai. Ya, saya kelas 5 SD pernah mengalami pelecehan seksual ya, saya diperkosa pembantu laki-laki, saudara, dimasukkan ke gudang hampir kurang lebih 2,5 bulan tanpa orang tua saya tahu, karena kondisi papa saya memang sudah tidak pulang, mama saya sangat sibuk bekerja dari pagi hingga sore, selalu full di luar rumah. Dan waktu itu saya dititipkan di rumah nenek saya, sehingga di rumah nenek saya itu sangat besar ya, ada gudang yang terpojok, di pojok belakang itu saya ingat, saya setiap hari dari ketakutan dibawa ke gudang sampai dengan rela hati dibawa, saudara.
ya, dan diperlakukan semua pelecehan seksual di situ. Saya belum dapat haid, saudara. Jadi dari kelas 5 SD itu saya sudah benar-benar benci dengan diri saya merasa jijik, saya merasa kotor, ya, saya merasa benar-benar marah, kecewa sama orang tua saya yang membiarkan saya juga tidak berani ngomong, saudara. Ya, ini menjadi rahasia tersembunyi dulu, aib di masa lalu saya, ya. Sampai akhirnya saya benci diri, saya udah melihat masa depan saya suram, saya sudah melihat diri saya sebagai wanita yang kotor, ya, najis, ya, nggak layak gitu, saudara, ya. Akhirnya kelas 6 SD begitu lulus saya jatuh ke berbagai ikatan dosa, ya, free sex, pacaran bebas dan sebagainya. Sampai kelas 2 SMA saya mengalami aborsi, ya, karena saya hamil. Begitu mau kelas 3 SMA, ya, mau ujian, ya, dan 2 tahun lagi terulang lagi, ya. Ada banyak, saudara, kejadian-kejadian membuat saya juga trauma, ya. Dan kalau akar trauma ini nggak pulih, saudara, waduh, saudara, seorang ibu yang trauma, dia benci sama pria, dia akan menanamkan kepada anak-anaknya, ya. Anak saya sekarang 3 wanita, saudara. Kalau saya sebagai ibu tidak sembuh, saudara bisa kebayang nggak apa yang saya ucapkan kepada anak-anak saya? Ya, pasti saya akan ucapkan, minimum saya ngomong begini sama anak-anak saya, nak, semua laki-laki itu penjahat, biadab, ya. Waduh, kamu jangan pernah percaya sama laki-laki, ya. Karena mama ini ngalamin, ya. Opa kamu sendiri nyakitin mama. Pasti, ya, saya kalau sebagai ibu yang trauma, ya, luka batin saya akan mentransferkan kepahitan luka saya itu kepada anak saya. Dan akhirnya apa, saudara? Kalau saya nggak pulih, saya didik anak saya di dalam kemarahan, di dalam trauma masa lalu saya. Anak saya bisa apa? Jadi lesbi, ya. Dia juga bisa jadi benci sama laki-laki, atau kalau dia jadi seorang istri, dia akan berontak sama pria. Pasti saya akan didik dia, jangan pernah kamu ditundukkan, ya, direndahkan oleh laki-laki. Kamu harus jadi wanita karir yang hebat, ya, jangan bergantung pria. Pasti dia akan terobsesi dengan apa yang saya didik dari kecil. Wah, saya harus jadi wanita karir supaya saya nggak diinjak laki-laki. Akhirnya jiwa juga jadi terluka, saudara. Makanya ini benar-benar, saudara, dampak dari sebuah luka yang tidak pulih itu jangan main-main, saudara. Anda bisa wariskan luka itu jadinya nanti ke anak cucu cicit Anda, ya. Apalagi, saudara. Nah, di sini kita lihat ketika kita mengalami, saudara, ya, bagaimana pola asuh, lalu kejadian peristiwa masa lalu. Buah-buah yang dihasilkan itu apa? Ya, ini bicara akar di sini. Ya, kita banyakkan itu pusing cuman melihat buahnya. Ya, buahnya, oh, suami kita jadi pemarah, banyak, ya, suami KDRT, ya. Lalu kata-kata istri yang kasar, tajam, menghujat suami, merendahkan suami, ya, melumpuhkan kepemimpinan suami. Ya, lalu suka menghakimi orang, ya. Atau sebaliknya jadi minder, ya. Kepahitan, mengasihani diri, bisa sedih berlarut-larut, ada masalah sedikit sensitif, ya, baperan, ya, atau dia menjadi seorang yang keras hatinya, ya. Waduh, pokoknya dia benar-benar mempertahankan dirinya benar, saudara, ya, tidak pernah merasa bersalah, dia tidak pernah minta maaf, ya, kalau salah masa bodoh taing, ya, pokoknya sikat aja semuanya, ya. Atau dia menjadi negative thinking, overthinking, asumsi, ya, jatuh ke dalam dosa seksual, saudara. Kesombongan, lalu dia pembuktian diri, dia ingin jadi orang yang paling hebat supaya dia diakui, dihargai, atau dia jadi seorang manipulatif, ya, konsumtif. Waduh, apa aja dibeli, nggak bisa ngerem, saudara. Orang kalau luka batin bisa begitu, saudara. Gesrek kartu kredit, nraktir orang, ya, seolah-olah seperti dia tuh hebat punya segalanya, tapi semua hutang. Ya, ini di pelayanan hutang yang mentoring yang kami buka itu sebagian besar karena mereka punya luka batin yang belum sembuh. Jadi hidupnya itu memang untuk pembuktian diri. Jadi mereka menunjukkan kepada siapapun kalau gue nih hebat, gue banyak uang, padahal semua hutang, saudara. Akhirnya apa? Jadi materialistis, ya, hidup akhirnya dengan ketakutan, kepanikan, kecemasan. Endingnya apa? Rata-rata udah mau bunuh diri. Ya, semuanya itu kebanyakan pernah mau berpikir untuk membunuh diri. Ya, jadi saudara lihat, kita di sini berbicara tentang yang namanya pelayanan mencabut akar, bukan hanya dibuang buahnya, tapi harus dicabut akarnya. Kalau keluarga kita hanya terus bermasalah di area buahnya saja, kita berantem, suami buka cek, istri buka cek, marah-marah, kamu nih keras, kamu nih nggak pernah berubah dari dulu, kamu seperti itu, ungkit-ungkit kesalahan pasangan, ya, wah, kalau ngomong nadanya menyerang, provokatif, saudara, ya, sampai seperti kalau nggak disudutkan, nggak diserang, nggak terintimidasi pasangannya, dia nggak puas, ya, saudara. Ya, selama ini kita hanya membahas masalah-masalah itu di permukaan saja. Ya, tetapi kita lupa mencabut akar masalah kita. Nah, kita mau fokus untuk mencabut akar masalah kita, saudara. Ya, Matius 15 ayat 13, ayo kita baca sama-sama. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi saudara lihat, ya,
cabut sampai akar-akarnya, bukan hanya membersihkan atau potong bagian-bagian luarnya saja, kita harus cabut, ya dibongkar semuanya. Makanya saudara tuh nggak usah kaget ya, atau saudara tidak usah merasa seperti orang yang shock gitu ya. Kalau misalkan dalam hidup saudara ini satu waktu ya, saudara mengalami ujuk-ujuk satu hal yang dimana saudara hadapi sebuah peristiwa, aib pasangan saudara terbongkar, ya kejelekan, keburukan, ya kok tiba-tiba pasangan saudara seperti menjadi seorang yang tidak saudara kenali gitu loh. Kemana aja selama ini saya ya, kok saya bisa baru tahu. Kami melayani pastor yang sudah 40 tahun menikah, mau cerai. Bayangkan ya, 40 tahun membangun hubungan pernikahan, masih ingin cerai, punya 4 cucu. Ya, dan dia berkata, saya ingin masa tua saya happy. Kalau saya hidup terus sama dia, saya nggak bisa happy. Ya, ternyata apa saudara? Banyak hal yang tidak terbongkar selama ini. Saudara tahu pada waktu kami selalu ya, kalau melayani pasutri yang bermasalah, saya selalu tanya bersama suami. Bapak, Ibu, Om, Tante, saya bilang dulu waktu masuk pernikahan kondisi pernikahnya seperti apa? Ya, apakah sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah? Itu penting buat kami. Ya, karena ketika kita sudah melakukan hubungan seks before married, ya, itu akan membawa luka kepada diri kita masing-masing. Sebenarnya seorang pasangan ya couple yang pranikah yang melakukan hubungan seks itu ketika dia melakukan hubungan seks di luar nikah, dia sudah saling melukai. Dan kalau sebelum pernikahan ini tidak ada pertobatan, tidak ada pengakuan, ya tidak ada pelayanan inner healing, kesembuhan atau dimentor, dimuridkan, apalagi BPN-nya sangat singkat, mungkin sebulan sampai 3 bulan selesai, lalu dia tidak sampai dicabut akar-akarnya, lalu diberkati. Mereka berpikir dengan pendeta menaruh berkat tangannya ya, mereka pikir pernikahannya oke, happy ya gitu ya. Nah ternyata saudara, akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka masuk pernikahan dalam kondisi tidak pulih, ya, itu akhirnya menjadi momok ya saudara ya, menjadi pemicu untuk akhirnya mereka mengalami ya kondisi di mana mereka hidup dengan saling melukai saudara, ya, dengan saling justru menyakiti. Karena ketika kita terluka dan tidak sembuh, maka kita akan saling melukai, itu pasti. Orang yang pahit pasti akan memahitkan orang lain. Orang yang terluka pasti akan melukai orang lain. Orang yang terhakimi, terhukum, pasti juga dia akan menghukum orang lain. Orang yang merasa terintimidasi, dia juga pasti kata-katanya juga akan mengintimidasi orang lain. Jadi apa yang kita lakukan terhadap pasangan kita itu sebenarnya cerminan dari hati kita. Ya. Nah disinilah saudara benar-benar kita makanya harus fokus ya supaya kita ini dalam pernikahan Tuhan berikan kita mandat kerajaan Allah untuk kita ya memperluas kerajaan surga di bumi ini. Tuhan pilih suami istri Adam dan Hawa pertama dan mereka gagal, mereka melakukan pelanggaran. Sehingga Tuhan Yesus datang menjadi Adam kedua untuk menggenapi ya visi misi Bapa kita ya untuk memperluas bumi ini. Lewat apa sih kita memperluas kerajaan surga di bumi ini? Lewat keluarga, ya lewat pernikahan. Makanya dengan berbagai cara iblis menaruh tipu dayanya, membombardir para suami ya dengan roh perjinahan, pornografi, perselingkuhan, juga para istri ya dengan manipulasi, intimidasi, lalu dominasi ya, banyak istri-istri akhirnya jadi menguasai suami ya, masuk itu roh Isabel saudara ya, akhirnya rumah tangga kacau, rumah tangga rusak. Nah kita mau sama-sama saudara hari ini ya kembali kepada yang tadi saya bilang ya, akar masalahnya bukan kepada buahnya. Ya, jadi saudara kita harus cabut sampai ke akar-akarnya. Ya, semuanya bukan berasal dari Tuhan. Ya, setiap trauma masa lalumu, luka batinmu itu harus benar-benar pulih, cabut semuanya. Ya, akar kenajisanmu, akar cinta uangmu, akar kepahitanmu harus dicabut. Kalau saudara ingin memiliki ya generasi baru yang kuat di dalam firman, di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, anak cucumu perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati, engkau harus mencabut akar ini. Ya, kalau suami belum terpanggil mulai dari istri, kalau istri belum terpanggil mulai dari suami, ya kalau orang tua belum terpanggil mulai dari anak-anak. Ya, kalau di keluarga saya, mama saya yang melakukan ini nih, mencabut sampai ke akar-akarnya. Ya, dia tidak mau simpan pahit. Ya, sekalipun dia disakiti, saudara. Ya, papa saya tidak pernah pulang, tidak pernah peduli. Bahkan ke pertemuan keluarga yang diajak itu bukan mama saya sebagai istri sah, tapi wanita itu yang kononnya itu ya ceritanya itu kan papa saya tidak pernah dalam ikatan pernikahan resmi ya, saudara, kumpul kebo. Ya, walaupun lebih dari 13 tahun mereka bersama, ya disitulah justru mama saya tuh dicampakkan begitu saja, saudara.
Ya, keluarga kami pun sebagian besar bahkan sudah menerima wanita ini. Karena ya, kalau pertemuan keluarga yang datang perempuan ini bukan mama saya. Tapi mama saya hanya fokus kepada Tuhan, pegang janji Tuhan. Dia tidak mau ya akar kepahitan itu bertumbuh dalam hidupnya. Dia tetap setia menjaga keutuhan rumah tangga. Jadi seorang ibu yang berjalan dalam kekudusan, takut akan Tuhan, saudara. Dan ketika dia bertahan sampai semua akarnya kecabut, saudara, dia tidak memilih dendam, dia tidak memilih kepahitan. Dia mengalami kesembuhan, saudara. Dan bahkan mama saya terpanggil menjadi hamba Tuhan sekolah Alkitab di tengah keluarga yang masih dalam kondisi berantakan. Suami nggak pulang, 4 anaknya, saya dan ketiga adik saya semua hancur. Ya, tapi di situ mama saya mengalami kesembuhan total di batinnya, saudara. Dan ketika mama saya melakukan pelayanan ini ya di dalam rumah tangganya, mama saya itu menjadi sosok wanita yang tiang penopang ya, tiang pendoa. Ya, dia menjadi perantara kepada Tuhan untuk suami dan 4 anak yang hancur, saudara. Dia mengangkat ini semua akar-akar ya yang ditabur iblis ya, yang sudah dirusak iblis, dia cabut semuanya, dia memilih untuk hidup dalam kebenaran. Dan mama saya mengalami kesembuhan. Nah, ini penting sekali, saudara. Ya, kalau suami istri sudah sejalan, seiman, sepadan, ini bisa dikerjakan bersama-sama. Karena bicara tentang luka di batin itu kapan saja bisa muncul, saudara ya. Bahkan kalau memang ada pemicunya dan saudara belum sembuh, baru kesenggol dikit itu sensinya udah nongol. Ya, entah kita bisa jadi, wah ngomongnya tajam, bisa kita nyerang balik. Ya, bisa mata kita jadi melotot, bisa pecahin barang, saudara ya. Bisa kalau misalkan mendidik anak itu ya kasar kata-katanya, menghujat saudara, mengutuki anak. Wah, saudara. Kasihan anak-anak kita, saudara. Ya, nah, bagaimana langkah dan tindakan untuk mengalami kesembuhan? Tentunya kita harus melakukan step by step-nya, ya. Kesembuhan itu, saudara, ya, secara roh memang sudah Tuhan berikan, ya. Roh kita itu memang sudah sempurna sejak kita lahir baru. Saat saudara lahir baru, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, pusat hidup saudara. Saudara mengalami secara roh saudara disempurnakan. Tapi secara jiwa itu memang harus berproses, ya. Saya mengalami proses pergumulan dengan suami itu 11 tahun, saudara, ya. 11 tahun mengalami ya kondisi yang sempat cekcok, sempat saya berpikir mau hidup masing-masing, mau tinggalkan dia. Waktu itu masih punya 1 anak, saudara ya. Sekalipun saya sudah ikut BPN 1,5 tahun, saya juga waktu sebelum menikah, saya bimbingan pranikahnya juga benar gitu ya, di mentor benar, dipersiapkan benar. Saya tidak pernah melakukan hal yang cabul, saya jaga kekudusan, masuk pemberkatan nikah, waktu buka cadar, wedding kiss pertama benar-benar, yaitu wedding kiss yang pertama, saudara ya. Banyak orang buka cadar di kiss itu kan udah sekian kali ya. Kalau saya bersama suami benar-benar persiapkan. Ya, saya hamil, saya ikut parenting, kita ikut married for life ya, kita pengen pernikahan kita kokoh dibina. Tapi itu tidak menjamin pernikahan kami pun tanpa konflik. Kami pun mengalami gesekan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saya pun mengalami proses demi proses ya dalam membangun hubungan dengan suami dari latar belakang yang berbeda. Ya, saudara, kita dibentuk, kita dididik ya, dan itu gesekannya sangat tajam, saudara ya. Tetapi kami bersyukur ya, karena kembali lagi, ketika kami fokus menyelesaikan akarnya, ya, maka masalahnya akan selesai. Kalau saudara hanya fokus masalahnya, sampai kapanpun masalah itu akan berulang. Ya, tapi kalau saudara mencabut akar masalahnya selesai, saudara dapat melanjutkan ya kepada generasi baru saudara, anak-anak saudara untuk memiliki ya akar yang kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat step-stepnya, saudara. Yang menjadi langkah dan tindakan untuk mengalami kesembuhan adalah yang pertama, rela terbuka mengakui setiap dosa, keadaan, atau kejadian yang pernah ada dan melepaskan pengampunan. Ya, Yakobus 5 ayat 16, baca sama-sama. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, apakah pernikahan keluarga saudara sudah menjadi tempat yang nyaman, aman untuk kita saling mengakui dosa? Ya, apakah saudara punya mesbah doa di mana saudara bisa bercengkrama, membangun komunikasi dengan hangat, ya? Saudara benar-benar bisa jujur. Ya, bukan keterbukaan adalah awal pemulihan. Kejujuran awal dari pemulihan. Banyak orang terbuka, tapi bohong, saudara. Karena kebanyakan nonton drama ya. Orang kalau kebanyakan nonton drama, jadi bermain drama, bersandiwara. Seolah-olah tanda kutip dia terbuka, tapi yang dia terbuka bohong. Ya, makanya kejujuran adalah awal dari pemulihan.
Apakah di dalam hubungan saudara membangun keluarga? Keluarga saudara sudah menjadi tempat yang nyaman untuk saudara merendahkan hati, dapat rela mengakui dosa saudara. Apakah ketika engkau para suami, engkau melihat hal-hal yang cabul di handphonemu, kau bisa mengakui dengan tenang, dengan berani kepada istrimu dan minta istrimu mendoakanmu? Ya, ada banyak saudara yang disembunyikan di dalam pernikahan. Dan kalau sudah bersembunyi, saudara bersembunyi menyembunyikan dosa, jangan harap pernikahan saudara akan pulih. Dosa membuat pernikahan saudara retak, hancur, saudara. Ya, kita nggak bisa bermain-main dengan yang namanya dosa. Ya, dosa adalah dosa. Dosa bukan berbicara kelemahan, saudara. Ya, di sini saya mau mengajak saudara untuk belajar praktek, ya, saudara, bagaimana menjadikan keluarga kita itu menjadi benteng justru ya, yang mengokohkan, yang jangan membiarkan apa ya, pernikahan kita tuh akan terjadi apa? Kebocoran. Ya, banyak keluarga itu sudah terjadi kebocoran dengan menyimpan dosa yang dianggap gak apa-apa kok sekali aja. Ternyata itu udah bocornya kecil, lama-lama bocor kecil nggak dibenerin itu jadi besar. Tiba-tiba nanti kaget lihat anaknya udah pornografi, lihat anaknya udah jadi homo ya. Anak jadi homo nggak nunggu besar, nggak selalu karena dia ini loh saudara ya. Artinya mengalami satu mungkin kelainan atau apapun ya saudara, bisa karena pergaulannya. Dan ternyata waktu kita layani anak-anak yang bermasalah dari sejak kecil, itu karena orang tuanya mengalami kebocoran yang selama ini ternyata tidak tersingkap, saudara. Ya, kalau saudara bermain-main dengan dosa, hati-hati siapa menganggap remeh firman, ia akan menanggung akibatnya. Anak-anakmu bisa kena. Ada loh suami istri ngomong sama saya begini, nggak apa-apa Pastor Sandy, kita nonton Blue Film, kita kan yang penting saya nonton dengan istri saya, dengan suami saya. Kata siapa nggak apa-apa, kamu sudah menajiskan ranjang pernikahanmu, enak banget ya. Yang penting kita nontonnya suami istri. Ya, jangankan nonton film-film Blue Film atau film pornografi, Anda sudah melihat sebuah film yang sensual saja, lalu Anda berpikir menerawang, mengimajinasikan ya. Itu istri-istri yang nonton drakor cerita sama saya. Kadang lagi hubungan seks sama suaminya bisa mikirin laki-laki itu saudara yang di film. Ya, wah. Emangnya saudara pikir ini nggak main-main saudara? Bahkan terjadi di komunitas pendeta pun, emangnya ini pandang bulu? Ya, saya dan suami pun kalau nggak menjaga, bisa ranjang pernikahan kita jadi isinya percabulan. Ya, kita ngomong belak-belakan aja di sini ya, saudara ya. Saudara, setiap kita nggak mungkin ya dalam hidup ini tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi bahayanya kalau saudara membiarkan itu menjadi satu hal yang biasa dalam rumah tangga saudara, hati-hati saudara. Ya. Kita mengalami melayani saudara anak-anak yang jatuh kepada pornografi, ternyata orang tuanya masih suka onani. Ya, emang orang kan banyak berpikir gini, saya menikah supaya saya bebas dari dosa free sex, dari dosa percabulan. Ya, daripada saya onani terus saya menikah. Kalau sebelum menikah kamu onani, setelah menikah kamu tetap lakukan yang sama. Kamu gak akan puas melakukan hubungan seks dengan pasanganmu. Kembali ke onani, kembali ke masturbasi. Makanya banyak istri-istri virgin, hubungan sama suami dingin. Tapi kalau melakukan sendiri, bisa merasakan kenikmatan. Loh, ini kenyataan. Bahkan saya melayani nih pasangan-pasangan muda. Masa hubungan seksnya hanya 6 bulan sekali? Ya, itu kan udah nggak sehat. Katanya alasannya kita kan sama-sama sibuk, Kak. Waduh, sibuk sih sibuk. Tapi kalau sampai kayak begitu. Sedangkan hubungan seks itu kan di dalam Tuhan bukan cabul. Ya, itu bukan hal yang tabu, itu hal yang kudus. Itu pusat keintiman di mana kita sebagai suami istri membangun hubungan yang intim secara tubuh. Ya, kalau secara roh lewat doa, secara jiwa kita menyatu lewat komunikasi, lewat kita ngobrol, sharing, tapi lewat tubuh itu secara seks. Nah, bayangin ini pernikahan-pernikahan banyak yang bermasalah soal seks. Dan herannya di gereja nggak dibahas soal seperti ini, mereka belajar sendiri. Akhirnya belajar dari dokter boy lah, dari dokter siapa lah, ngaco semua ngawur isinya saudara ya. Udah nggak sesuai firman. Ya, hati-hati saudara. Nah, ini harus berani disingkap di dalam pertemuan komunitas anak-anak Tuhan. Harus ada komunitas yang sehat yang bisa membackup pasangan-pasangan suami istri. Ya, Anda harus dimentor, Anda harus punya pembimbing rohani, Bapak Ibu rohani yang dimana saudara bisa benar-benar cerita, jujur, dan terayumi saudara. Dan kalau saudara memang sudah ada masalah setitik aja, jangan anggap remeh, itu harus diselesaikan. Kalau enggak itu menjadi bombardir saudara ya, nanti tinggal tunggu waktu jadi bom waktu meledak. Makanya banyak pernikahan Kristen pun bercerai, hamba-hamba Tuhan pun, pendeta pun bercerai. Bahkan menikah ulang, bahkan tetap dalam pelayanan saudara, hati-hati. Ini yang namanya tingkat moralitas di dalam hubungan pernikahan itu sudah semakin merosot saudara. Ya, di gereja sendiri pun banyak melegalkan ya pernikahan kawin cerai, dinikahkan lagi. Bahkan pertama menikah di gereja tersebut, nikah kedua juga di gereja itu. Bahkan oleh pendeta yang sama diberkati saya sampai
begitu ya. Berarti kan kalau seperti itu, masa depan pernikahan Kristennya mau dibawa kemana Bapak Ibu? Coba bisa bayangkan kalau kawin cerai itu diizinkan. Ya, bahkan orang bilang begini, bergantung kasus Bu. Kasus yang ikutin kebenaran, bukan kebenaran ikut kasus. Kamu pikir ya otoritas firman Tuhan itu di bawah kasusmu? Otoritas firman Tuhan itu harus di atas kasus kamu. Kamu punya kasus apapun, kamu harus seturut dengan firman, bukan firman yang menyesuaikan kasus kamu. Ya, kalau saudara tidak membela pernikahan saudara bersama Tuhan, hari-hari jangan heran saudara, kawin cerai terjadi. Kita nggak ada bedanya kok pernikahan Kristen akhirnya sama pernikahan orang dunia. Sami mawon. Ya. Bahkan secara gamblang orang-orang yang kawin cerai bisa mengkhotbahkan kehidupannya. Ya, dan banyak pengikutnya juga. Oh, iya jelas saudara. Ya. Saya di sini bukan berarti apa ya, saya pun berjaga-jaga. Bukan saya merasa diri lebih baik. Tetapi kalau gereja tidak punya sikap, ya kompromi terus dengan dosa, ya kita nih mau bagaimana ke depannya pernikahan-pernikahan kita, ya di dalam kejemaatan kekristenan, dalam gereja. Siapa lagi yang mau jadi role model, panutan, saudara? Ya kita makanya harus rapatkan barisan. Ya kita harus bela pernikahan kita bersama Tuhan. Ya kalau Anda punya masalah, makanya cepat harus cabut akar masalahnya. Jangan berlarut-larut, saudara. Ya, saya belajar untuk menjadikan keluarga kami, ya, untuk menjadi tempat di mana kami belajar berani terbuka, rela. Dan kita harus belajar melepaskan pengampunan. Ya, ketika saya ada pikiran yang jahat, pikiran yang berontak, saya harus rela mengakui kepada suami saya. Saya ini sudah nanduk, bahkan nyeruduk. Ya, saya banyak mengomentari kamu di batin saya hal-hal yang negatif. Ya, ada ketidakpuasan, ya, ada hal-hal di mana saya menuntut kamu. Ya, di luar saya manis, saya panggil kamu sayang, tapi di hati saya busuk. Saya harus berani mengakui, saudara. Ya, hal-hal yang tersembunyi itu yang justru menjadi pusat perhatian Tuhan. Kalau saudara tidak pernah belajar rela terbuka mengakui jujur dalam pernikahan saudara, suami istri sudah saling menutup diri, pakai topeng, habislah pernikahan kita. Dan jangan heran kalau anak-anak kita akhirnya kena pergaulan yang rusak, pergaulan yang buruk, saudara. Aduh. Kenapa? Karena sudah terjadi kebocoran yang tidak diselesaikan di dalam keluarga kita, saudara. Harus memiliki kerelaan hati. Tidak mudah, saudara, harus butuh keberanian. Ya, kita banyak mendampingi juga suami istri yang sudah jatuh perselingkuhan, tidak mudah untuk mengakui ya kepada pasangannya. Bahkan yang sekarang kami sedang layani, dia ini sudah 2 tahun tidak jatuh dalam perselingkuhan, artinya dia sudah 2 tahun bertobat. Tapi dia pernah 4 tahun membohongi. Ya, jadi sekarang ini yang selingkuh tuh bukan hanya para suami, saudara. Tapi istri-istri juga banyak sekali. Bahkan kalau secara perform mereka ya, itu kalem, kayak nggak nyangka gitu deh ya. Kayak nggak nyangka gitu ya. Bukan punya latar belakang yang juga pernah free sex atau pergaulan jahat atau rusak dulunya. Enggak, dulu wanita baik-baik aja, saudara. Ya, tapi karena ditempel terus sekantor, ya diperhatiin, sementara suaminya cuek bebek, ya. Dia ada yang puji, dia ada yang nanya kamu udah makan belum, diajak makan. Awalnya biasa saja, seperti lagu itu ya. Mulanya biasa saja, ya. Mulanya. Ya, makanya jangan pernah buka celah makan-makan siang berdua, mau lunch kayak mau siapa kayak, kalau yang namanya lawan jenis tutup pintu, saudara. Ya, saya tidak pernah konseling dengan lawan jenis, suami saya juga tidak pernah konseling dengan lawan jenis. Ya, kita tahu batasannya. Saya tidak pernah semobil dengan pria lain, suami saya juga tidak pernah antar jemput wanita lain. Ya, kita sangat strict dalam hal seperti itu. Kenapa? Karena kita sadar kalau kita tidak berjaga-jaga pun, saya dan suami pun bisa jatuh juga. Ya, jadi kita harus benar-benar mempraktekkan keterbukaan ini di dalam keluarga kita. Waktu saudara bangun mesbah, kita menyembah, Roh Kudus berbicara, jadikan itu tempat yang nyaman untuk kita mengakui. Ya, anak saya pernah melihat Instagram dan terlihat VCD porno, cabul, saudara, dia katanya melihat laki perempuan telanjang, dia terganggu pikiran, dia berani ngomong kok. Dia nggak jaim. Ya, aku pikirannya terganggu, papi, mami, aku ingat terus apa yang aku lihat, tolong doakan aku. Jadi saya bisa menolong dia. Ya, apalagi sekarang anak-anak kita gampang sekali mereka terseret dengan hal-hal yang cabul, hal-hal yang kotor, ya, input-input berita-berita yang bisa mengkamirkan ya iman mereka. Ya, banyak di luar sana kan aliran agnostik, ya, bukan hanya ateis, ya, waduh, segala macam anak-anak muda yang secara tanda kutip ya mereka punya komunitas yang hebat, ternyata ujungnya mereka nggak percaya Tuhan, saudara. Nah, kalau anak kita di rumah kita nggak bisa menjadi tempat yang aman buat mereka bercerita, mereka menutupi perasaan mereka. Ya, mau dibawa kemana anak-anak kita, saudara? Makanya saudara sebagai suami istri ya, setiap hari tanya, nak, bagaimana perasaan kamu hari ini? Bangun hubungan sampai dia berani terbuka. Ya, bagaimana kamu di sekolah?
Ya, kamu jangan takut kalau ada yang pegang bagian tubuh kamu, mungkin buah dada kamu, bagian pantat kamu, menyentuh kamu, atau guru kamu memeluk kamu. Kamu jangan takut bilang sama papa mama. Papa mama nggak akan marah sama kamu. Papa mama ada untuk menjaga kamu. Ya, kalau temannya mungkin berperilaku, saya nih baru dapat berita, saudara. Salah satu anak mentor kami, dia sekarang tugasnya daycare yang menjaga anak. Bayangin saudara, anak umur 2 tahun, waktu dia pergokin masuk ke kamar lagi, telanjang pegang-pegangan alat kelamin 2 tahun, saudara bisa kebayang. Jadi yang satu umur 4 tahun, yang satu umur 2 tahun. Ya, saudara bisa kebayang anak umur 4 tahun, 2 tahun bisa telanjang pegang-pegangan itu. Ya, saudara, laki perempuan, saudara di kamar. Ya, jadi saudara ini nggak main-main, saudara ya. Jadi kita nih harus sama-sama peka ya, suami istri. Makanya kalau hidup dalam roh, dalam pimpinan roh, kita suka menyembah, kita menghidupi firman Tuhan itu menjadi benar-benar ya pelita bagi hidup kita, jadi fondasi keluarga kita. Kita akan diberikan kepekaan, alarm tuh udah bunyi, tweet, kita akan ngerti gitu nih. Ini arahnya lagi mau gimana nih? Kita akan sebelumnya itu kita udah bisa cegah. Ya, puji Tuhan akhirnya anak yang masih umur 4 tahun dan 2 tahun ini diselamatkan, orang tuanya akhirnya konseling, diayomi oleh pendetanya, saudara, ditolong. Ya, kalau enggak ini bisa jadi bahaya, saudara, dari umur kecil sudah telanjang-telanjangan ya. Ada yang main dokter-dokteran, saudara. Ya, mengilustrasikan hubungan pria wanita itu masih remaja. Ya, dilakukan oleh sepupunya sendiri. Ada yang dilecehkan oleh sepupunya sendiri, saudara. Omnya. Ya, dan jangan pernah izinkanlah, saran saya ya, kalau memberi tumpangan itu terlalu lama ya. Mau siapapun juga kita ini nggak ada yang pernah tahu, saudara. Ya, nah kalau udah yang namanya kita lain seorang ibu waktu dia tinggal di sebuah gereja yang justru tidurin dia anak pendetanya, saudara. Wah, dia trauma sekali. Kita nggak tahu, saudara ya, dipikir tinggal di gereja aman, ternyata banyak setannya, saudara, di gereja, ya kan? Banyak ujiannya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Terus nggak usah izinin anak kita nginep-nginep ya. Waduh, apa kalau nginep? Kalau saya sih nggak izinin ya, saudara ya. Bahkan kalau bisa kita juga lihat ya, amati teman kita, atau kalau perlu mereka aja yang main ke rumah kita ya. Kita nggak pernah tahu apa sih abangnya, apa nanti orang rumahnya, pembantu dari teman kita ini ya, anak teman kita. Aduh, ya saya udah terlalu banyak dengar cerita yang sifatnya pelecehan, saudara, karena main ke rumah teman nanti, atau enggak mereka nonton blue film bareng-bareng, saudara, dijebak ya. Nah, kita benar-benar saling menjaga. Makanya kalau rumah menjadi fondasi yang sangat nyaman untuk terbuka, ini bisa cepat diselesaikan. Tapi kalau rumah menjadi istilahnya hal yang sangat takut untuk anak terbuka, suami takut terbuka sama istri, istri takut terbuka suami, tidak akan terjadi kesembuhan. Ya, yang selanjutnya yang kedua, menjaga dan menyesaki, ya, penuhi pikiran dengan firman Tuhan. Tahu ya, menyesaki bukan hanya sekedar penuh, sesak itu pikiran udah penuh firman. Ya, karena pikiran adalah pintu gerbang kehidupan. Pikiran itu seperti magnet ya. Apa yang kita pikirkan itu bisa jadi, saudara, karena apa yang kita pikirkan itu jadi iman. Ya, jadi jangan membiarkan musuh masuk menguasai pikiran kita. Menyesaki pikiran itu harus selalu diisi, dipenuhi, dijaga, dibentengi, dipagari oleh firman. Kalau saudara baca firman ya, ngomong ke anak-anak, sharingkan firman, muridkan anak-anakmu. Ya, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Mazmur 1 ayat 2-3, baca sama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ini kita tanamkan value. Ya, yang kita tanamkan bukan hanya sekedar ayat-ayat, anak kita nggak ngerti aplikasinya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana nanti kamu berteman, ya, kalau dengan lawan jenis, kamu tetap jaga jarak, ada bagian-bagian yang kamu harus tahu, itu tidak boleh disentuh. Lalu kamu berkomunikasi, kalau dia misalkan ngomongnya menyakiti hati kamu terluka, kamu sedih, coba kamu ceritakan. Jadi memang itu udah harus yang bukan yang namanya weekly ya, saudara ya. Bangun hubungan itu nggak bisa weekly, tapi everyday. Ya, membangun iman nggak bisa seminggu sekali. Ya, kalau saudara hanya terjebak dengan kegiatan rohani, ya kegiatan rohani itu akan menjadi cuma seperti apa ritual saja, tidak membangun spiritual Anda. Ya, kalau Anda benar-benar membangun spiritual, Anda penuh dengan firman, Anda menghidupi firman, firman itu akan mengalir menjadi value, menjadi keyakinan, ya, menjadi kehidupan buat anak-anak kita. Di tengah proses hidupmu, ada yang mungkin mengalami sekarang masalah keuangan, ya lagi dalam kondisi punya hutang, ajar anak untuk hidup mencukupkan diri. Papa mama gagal mengelola uang, tapi di sini papa mama mau bertobat, ya belajar mencukupkan diri, bersyukur, mulut nggak ngeluh. Ditanamin dari sejak kecil. Yuk kita belajar nabung, bukan hanya
bicara masalah jumlah saudara ya, tapi di sini masalah apa? Kita setia dan benar dengan perkara kecil. Ya, saya dalam pernikahan pernah punya masalah kasus hutang karena kita pernah investasi dan ditipu saudara ya. Sampai saya dan suami punya hutang itu di 2011 sampai 2015 puncaknya 800 juta. Bayangkan kami harus cicil setiap bulan ke bank 15 juta. Sementara income kami sebagai pendeta 3 juta. Nah, gimana itu gaji 3 juta, utang 15 juta. Mumet pecah kepala Barbie, saudara. Mau konsultasi kemanapun, konsultan keuangan secanggih apapun, no solusi. Ya, itu istilahnya udah mentok. Ya, tapi justru di masa sulit kami belajar banyak value, nilai-nilai kehidupan. Ya, justru pernikahan kami dibangun di tengah-tengah kondisi di titik nol, titik benar-benar bukan nol ya, bahkan minus. Ya, di titik kritis hidup kami berjumpa Kristus, pernikahan kami justru dipulihkan. Ya, hubungan saya dengan suami semua topeng-topeng dibongkar, kepalsuan hidup, kemunafikan itu dibongkar. Fondasinya semua harus dicabut, saudara, akar-akar yang nggak baik, akar cinta akan uang, ya. Lalu kepalsuan dalam hal mencari pembuktian diri, pengakuan orang, menjadi kebanggaan orang tua, entah adik ya, wah kita masih pengen orang itu menilai kita menjadi sesuatu gitu ya. Kalau sekarang tuh saya belum sesuatu, jadi saya harus jadi sesuatu. Jadi untuk mengejar itu saya, wah lupa diri saudara, meninggalkan pelayanan. Ya harusnya saya terpanggil sepenuhnya menjadi penggembalaan, tapi saya akhirnya bangun bisnis bukan untung-buntung. Ya, tetapi poinnya, ya, apa yang juga akhirnya saya tanamkan kepada kehidupan anak-anak kami di saat kami gagal itu menjadi pelajaran yang berharga juga buat anak-anak kita. Ya, kita benar-benar menjaga, menyesaki, memenuhi pikiran kami dengan firman, kami praktek firman, ya, mengucap syukur, ya, lalu kami menjalani masa hutang itu kami hadapi 16 bank. Jangan lari ya kalau punya utang Bapak Ibu ya. Kalau Anda nggak setia dan benar dengan harta orang lain, Anda nggak akan dipercaya dengan harta yang sesungguhnya ya. Saya hadapi bersama suami 16 bank, ya kita minta dan puji Tuhan saya ketemu mentor, saya dimentor, dibimbing, akhirnya kita bisa diberikan ide, kreativitas, nggak gubrak gitu uang jatuh dari langit ya, saya tidak ada yang menolong saat itu, ya tetapi kita jalanin prosesnya, Tuhan bongkar semua akar kami, cinta akan uang, ingin cepat kaya, itu semua kami bertobat ya. Saya dan suami bergandengan tangan, tidak ada lagi cekcok ya, konflik-konflik karena uang ya, jangan uang itu memisahkan hubungan kita. Kita boleh mengalami kesulitan, problem keuangan, tapi jangan uang itu jadi menceraikan kita, memisahkan kita. Ya justru masalah keuangan ini akan menjadi berkat buat pernikahan kita, di mana kita belajar value, nilai-nilai kerajaan yang benar tentang mengelola uang. Ya saya belajar sama suami, saya kembali komitmen membangun semuanya yang sudah hancur, yang sudah berantakan. Dan puji Tuhan saudara, nanti itu sesi khusus ya, menang dari masalah hutang saudara ya. Itu banyak sekali cerita-ceritanya, nilai-nilai kehidupan yang kami pelajari dari masalah keuangan ya. Memang itu semua harus dibongkar ya. Dan yang paling benar-benar membuat saya bertobat adalah saya tuh benar-benar saudara dipulihkan dari yang namanya dosa pemberontakan kepada suami. Ya banyak pemberontakan-pemberontakan yang terselubung. Saya tidak bisa submit kepada kepemimpinan suami, ya karena saya cuma melihat kinerjanya, saya selalu nuntut. Akhirnya saya tidak punya sikap yang tunduk, saya tidak punya ya attitude yang baik kepada suami, ya dan saya menjadi istri yang sombong, angkuh, saudara, ya dan akhirnya apa? Tuhan menentang orang yang congkak, ya tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Saya remuk hati, saya bertobat. Ya, saya berpikir suami saya sumber masalahnya, tapi waktu menghadap Tuhan, sayalah sumber masalahnya. Saya yang harus bertobat, saya harus merendahkan hati, saya minta ampun sama suami, saya belajar submit, dan ternyata saudara kunci berkat waktu kita submit, ya, waktu kita melakukan peran kita, istri itu jadi penolong bukan perongrong. Ya, saya merendahkan hati saya merobek semua kesombongan, keangkuhan, ya, semua ketamakan, saudara, ya, ego saya minta Tuhan, Roh Kudus, saya mau patahkan semua. Saya mau dididik, walaupun sepertinya didikannya itu begitu keras, membuat saya seperti masuk oven. Rasanya hidup itu kok panas banget, saya rasanya sudah sampai nggak kuat, saudara, ya, punya hutang segitu banyak, udah punya anak 3, mau bayar kontrakan rumah aja saya pada waktu itu sudah tidak bisa, tidak sanggup. Akhirnya saya menumpang di rumah orang tua saya 8 tahun, saudara, nggak waktu singkat itu ya. 8 tahun berproses, aduh hidup seperti kereta api ya, susah, duit ya. Kalau ngomongin duit kayak ada setannya, berantem saudara. Even kami pendeta loh, kami pelayanan loh. Ya, jadi saudara nggak pasti ya kalau saudara tuh udah jadi pendeta secara rohani bagus, secara keuangan bagus. Banyak orang bahasa roh lancar, tapi utang di mana-mana. Ya, di panggung hebat. Ya, tapi begitu turun panggung, debt collector tunggu di belakang bayar utang lo. Ya. Nggak menjamin saudara, otomatis saudara paham firman, hafal ayat dari Kejadian Pak Wahyu, anak saudara otomatis jadi baik. Banyak anak pendeta rusak.
Ya, jadi semua itu tidak otomatis. Makanya tadi saya kembali ingatkan, kalau itu akar nggak dicabut, mau sekalipun pendeta pun pasti kena masalah yang sama, saudara. Ya, jadi di sini adalah misi Bapak yang harus kita kerjakan bersama-sama. Pelayanan cabut akar ini adalah pelayanan dipercayakan sebenarnya kepada kita gereja Tuhan, saudara ya. Karena ini nggak bisa diselesaikan oleh psikolog psikiater. Ya, psikolog psikiater sebagai kerjasama saja untuk membantu sistemnya, ya polanya. Ujung-ujungnya juga bergantung obat, saudara. Bahkan nggak sedikit orang yang saya rekomen ke psikolog, sekalipun saya rekomennya itu anak Tuhan loh, ya psikolog psikiaternya. Malah makin gila, saudara ya, malah makin stres, saudara. Ya, jadi kadang saya juga bingung nih mau bagaimana. Saya tidak anti psikolog psikiater, tapi orang-orang yang saya rekomen ke psikolog psikiater kok hidupnya nggak makin baik loh. Ya, malah makin kayak orang paranoid, saudara. Harus bergantung obat penenang. Ya, waduh kalau nggak minum obat jantung berdebar-debar, keringat dingin, ya semua muka pucat. Aduh, saya jadi sempat merasa bersalah juga. Ini jadi bagaimana penyelesaiannya ini? Jadi memang benar, saudara. Tugas gereja itu memang bengkel ya. Kita harus mencabut semua akar-akar yang sudah tertanam dari berabad-abad, itu harus dicabut satu persatu. Memang harus sabar pelayanan pengembalaan ini, saudara. Kita bicara ngomong sekarang pertemuan pasutri ini nggak sekali sesi itu selesai kan, saudara harus maintenance kan. Habis pertemuan ini saudara punya nggak komunitas yang setiap hari, bukan one week ya, bukan sekali seminggu loh. Harus everyday. Dan kami membangun everyday club ya, yang dimana komunitas setiap hari bisa ada kompaknya ya, ada komselnya, itu nggak mudah saudara. Dan akhirnya Tuhan buka jalan lewat doa pagi ya. Ada sesi jam 4, jam 5, jam 5, jam 6. Itu dari berbagai macam denominasi tubuh Kristus ya. Kami mewadahi, memfasilitasi untuk membantu merangkul mereka, orang-orang yang terbuang, tercampakkan karena masalah rumah tangga, masalah hutang, yang orang udah angkat tangan give up ya udah kita rangkul mereka. Dan luar biasa satu persatu mulai dipulihkan. Ya, saudara boleh sekali-sekali berkunjung untuk belajar supaya saudara bisa membantu pelayanan tubuh Kristus ini. Masih terlalu banyak jutaan orang, saudara. Masalah hutang aja kartu kredit 1 juta orang, saudara, sekarang. Itu baru kartu kredit ya. Belum pinjol, belum rentenir, belum kemarin yang robot, bodong semua, saudara ya. Waduh, miskin mendadak tuh banyak zaman now sekarang. Ya, jadi kita harus sama-sama ya, bekerja sama, bergandengan tangan, tubuh Kristus, gereja Tuhan. Ayo melek mata yuk. Ya banyak sekali yang mesti ditolong saudara di sekeliling kita. Makanya kita mulai dari diri kita ya saudara ya. Dimulai dari pernikahan keluarga kita. Hidupi firman saudara. Jangan hanya tahu jadi pelaku firman. Ya, jadikan firman Tuhan itu, penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan supaya itu pintu gerbangnya itu kokoh saudara. Ya, nggak gampang itu yang namanya pikiran-pikiran jelek, pikiran cabul, pikiran jahat, iri hati, dengki, gosip itu masuk ke dalam pernikahan kita. Ya, kalau mamanya suka gosip, anaknya nanti ketemu sama anak teman kita ngomong, oh kata mama aku, mama kamu begini ya, habis saudara. Saya pernah melayani jemaat yang mama-mamanya suka gosip, akhirnya nyampe lewat mulut anaknya. Wah, perang saudara ya, jambak-jambakan, pukul-pukulan, aduh ngeri saudara kalau anak Tuhan kayak begitu modelnya, mau bagaimana ini dunia ya. Jadi ya, makanya jangan kebanyakan itu pikiran mikirin sinetron, ikatan cinta lah, drakor lah, mau apalah, berita-berita, perkembangan inilah itulah. Firman Tuhan nggak pernah direnungin. Ya, tapi kalau berita-berita dunia paham saudara, A sampai Z dia paham saudara. Oh artis ini dia hafal. Ya saya itu nggak hafal artis siapa mau ketemu di jalan. Itu kan sini bodoh teing emang gue pikirin mau artis kayak mau apa kayak. Buat saya nggak penting, nggak menumbuhkan iman saya ya saudara. Ya kalau hanya sekedar tahu oke, tapi kalau saudara sampai bisa benar-benar aware dengan hal-hal yang dunia ya, berita-berita kejadian di sana, kejadian di sini, film ini. Tapi sama firman saudara anggap remeh, udah. Jangan harap saudara pernikahan saudara sehat, saudara. Yang ada itu pintu gerbang itu udah dipenuhi dengan apa? Pikiran saudara udah asumsi ya, overthinking. Gak heran keluargamu penuh kepanikan, kecemasan. Duit di bank tinggal 200.000 udah, aduh gimana besok bayar kontrakan, aduh gimana token listrik, stres saudara. Akhirnya udah apa? Peleter sana sini, nggak gampangin ya, minjem sana minjem sini, minta sana minta sini, bubar jalan saudara. Mental orang Kristen jadinya akhirnya banyak rusak. Kenapa? Karena pikirannya penuh dengan apa? Ya, bukan dengan firman Tuhan, ya, tapi dengan keinginan-keinginan daging, dan itu merusak hubungan kita. Yang ketiga, kita harus tertanam dan bertumbuh dalam komunitas yang benar dan membangun. Ya, jadi jangan suka pindah-pindah gereja. Ya, tertanam di dalam gereja lokal. Ya, saudara harus bertumbuh. Ya, sampai saudara bertumbuh secara skill, talenta, karunia. Ya, mau dan rela ditolong serta dibangun sampai terjadi perubahan. Ya, karena perubahan itu tidak instan, tidak langsung seketika. Ada perubahan-perubahan di mana saya bebas dari dosa narkotik itu langsung total sembuh. Saya terikat rokok 4 bungkus langsung begitu bertobat pulih saudara.
Saya pulih dari pornografi, ya, free sex, ya, lalu masturbasi, dari pikiran jorok, semuanya saya pulih, ya. Tapi ada bagian-bagian kan secara karakter kita nggak bisa langsung jadi baik, ya. Dari rohana ke rohani, ya. Itu prosesnya kan panjang, saudara, ya. Dari pikiran ke hati. Ini belum tentu mudeng. Dengar firman, amin, amin. Bahasa roh kenceng begitu sampai rumah, ya. Semua kebun binatang keluar lagi. Ya, istri ditampar lagi, ditendang lagi tuh anak. Waduh, saudara, ya. Tapi di panggung jago banget, saudara, ya. Itu kan banyak realita terjadi seperti itu. Kenapa? Karena memang harus ada kerelaan. Saudara makin tersorot lampu, ya, makin di puncak. Kondisi saudara kalau nggak saudara biasakan dari awal, saudara harus memiliki kerelaan hati, rendahan hati, saudara akan makin sulit. Makin di atas angin makin kencang. Makin di atas makin jaim, makin nggak mau terlihat kekurangannya. Waduh, menutup semua pintu pagar, ya, supaya kita jadi kelihatan baik, kelihatan harmonis, kelihatan mesra. Padahal itu cuma di foto, aslinya perang, saudara. Ya, ini pernikahan-pernikahan yang saya layani, kami layani secara sebagai tim. Ya, kalau lihat foto mah mesra, pangku-pangkuan, peluk-pelukan, padahal perang, saudara. Ya, jadi jangan tertipu dengan keindahan sosmed, itu seringkali itu bukan warna aslinya. Saya berharap kita semua yang di sini aslinya, ya, saudara. Tapi banyak yang fake di luar sana, ya. Jadi kita perlu komunitas yang membangun, ya. Mengapa perlu komunitas? Karena tidak bisa kita berjalan sendirian untuk menolong diri sendiri, ya. Kalau saudara ingin berjalan yang panjang, saudara nggak bisa sendirian. Ya, kita harus bersama-sama. Ibarat kita tuh bukan lari sprint, ya, tapi kita lari maraton. Ya, kalau udah lari maraton itu nggak bisa sendirian. Makanya orang yang suka sendirian aneh, pasti nyeleneh. Ya, pasti itu jadi macam-macam, saudara. Kata Tuhan begini, Tuhan berkata ngawur, bukan lu buat. Ya, kenapa? Karena nggak pernah hidup dalam komunitas. Jadi dia merasa diri paling benar. Apa-apa mengatasnamakan Tuhan. Padahal udah ngawur, saudara. Ya, kita mesti berjaga-jaga. Ya, sehat itu kalau kita hidup di komunitas. Pengkhotbah 4 ayat 9-10, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, jadi ada komunitas pasutri seperti ini bagus sekali dipertahankan, di maintenance, ya. Jangan cuma pertemuan-pertemuan, momentum udah itu bubar, ya, tetapi everyday-nya dilakukan, saudara. Ya, bertumbuh bersama, ya, yang laki sama laki, bapak-bapaknya, ayo punya grup sharing, ya, untuk berani, ya, saling mendoakan. Begitu ada serangan pikiran, ya, istri sama istri, suami istri di rumah, semua dimulai dari rumah kita. Kalau rumah kita pulih, rumah kita sembuh, rumah kita hidup berjalan dalam kebenaran, komunitas rumah kita menjadi komunitas ilahi, itu kita keluar rumah aman, saudara. Ya, lalu kita tertanam dan bertumbuh dalam komunitas yang sehat dan benar adalah kita mengapa perlu komunitas? Karena iblis selalu mencari celah untuk menjatuhkan kita. Ya, jadi iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia mencari tempat. Ya, bahkan ketika kita sudah mengalami pelayanan pelepasan, kesembuhan batin, ya, kita pulih, itu roh jahat keluar dari hidup kita, tapi dia tidak ada tempat, dia mengembara. Ya, satu hari dia ingin kembali. Bahkan kalau ditemukan memang kita tidak ada isi firman di dalam rumah hidup kita, hati kita kosong, dia kembali mengajak 7 roh jahat. Makanya hidup dia akan lebih buruk dari sebelumnya. Ya, makanya hidup anak-anak Tuhan kalau cuma hanya tahu firman tapi tidak mempraktikkan firman, tidak menghidupi firman, dia lebih jahat dari orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi 1 Petrus 5 ayat 8 baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara waspada, ya. Lalu mengapa kita perlu komunitas? Karena dalam komunitas kita praktek kasih dan penerimaan, ya, love and accept, ya, acceptance, ya. Yang kita praktekkan adalah penerimaan seperti Bapa mengasihi saya mengasihi kamu. Ya, komunitas yang benar selalu menaruhkan dan menumbuhkan kasih dan penerimaan dari Bapa, bukan tuntutan dan penghakiman. Ya, Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini praktekkan saudara dalam saudara mendidik anak saudara. Kalau anak pecahin piring jangan langsung melotot. Mata lu di mana? Piring lu pecahin berapa kali? Rusak nih semua barang-barang mama. Habis cerita itu anak-anakmu, saudara. Ya, kalau dia melakukan kesalahan, peluk dia dulu. Begitu salah dipeluk. Ya, mama percaya. Ya, kamu bisa belajar menjadi lebih baik. Jangan ditolak kalau buat salah. Kalau begitu salah ditolak. Jadi tertolak, saudara. Ya, kita harus
praktek hidup dalam kasih dan penerimaan ini memang gampang. Ya, saat suami berperilakunya tidak seperti kita harapkan, coba ya, apa kita ngomong doang, I love you. Terus kalau dia buat yang nggak sesuai dengan pengharapan kita, terus kita tolak dia. Lalu kita apa? Meninggalkan dia. Ada duit, abang sayang, ya, nggak ada duit, abangku tendang, ya. Waduh, saudara ya, gawat kalau seperti itu kan. Kita motivasi bangun hubungan tuh nggak boleh ada udang di balik batu, saudara. Ya, kita membangun hubungan sebagai suami istri, kita sudah berjanji loh dalam pernikahan kita, baik dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Nah itu diperhatikan. Jangan cuman diucapin di janji pernikahan. Makanya kalau ulang tahun pernikahan tuh ucapin lagi. Dulu ngucapin depan keluarga, jemaat, ya kan? Sekarang ucapkan depan anak-anak janji nikahmu, direnungkan. Di balik kata sakit itu banyak macamnya, di balik kata duka itu banyak rentetannya, ya kan? Di balik kalimat miskin banyak yang harus kau pikul. Ya, apapun yang terjadi, hanya maut yang memisahkan. Tidak ada perceraian di dalam pernikahan Kristen, di dalam pernikahan kita anak-anak Tuhan. Ya, jadi di situ mesti dipraktekin. Ya, kasih dan penerimaan. Bagaimana kita bisa menerima? Ya, fokusnya jangan kepada perbuatan dia, tapi sebagai seorang pribadi, suamimu, istrimu itu pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Ya, terima dia, kasih ruang, ya, ruang anugerah namanya, untuk suamimu, istrimu, anakmu berbuat kesalahan. Ya, di situ bukannya kita kompromi ya. Kita menegur tapi dalam kasih, bukan menyerang, melumpuhkan, mematahkan ya karakter dia. Banyak orang tua mendidik anak atau suami ke istri, istri ke suami itu melumpuhkan karakter. Ya, dengan menghujat dengan kata-kata tuh yang benar-benar menyerang gitu ya karakter dia, sehingga dia merasa gagal total. Ya, dia merasa udah nggak berarti menjadi seorang istri, menjadi seorang suami. Ya, dia merasa pokoknya dicampakkan ya. Tidak dihargai, dia merasa rusak semuanya, saudara ya, dia merasa tertolak. Jadi akhirnya apa? Nggak ada untungnya kan buat kita kalau suami istri kita begitu, saudara, terlukai, kita makin akhirnya ya kita yang melukai, kita juga harus belajar menyembuhkan. Ya, jadi kalau salah juga minta maaf, rendahkan hati, jangan udah salah tuh ngotot, malah mencari kambing hitam, ya, malah akhirnya jadi drakor lagi, drama lagi. Aduh, di rumah tangga jangan kebanyakan drama atuh ya. Rumah tangga mah harus belajar copot topeng ya. Jangan terus bersandiwara, saudara. Capek nanti saudara tidak menikmati sorga di bumi. Keluarga kita kan harus menjadi sorga di bumi ini ya. Cerminan dari keluarga ilahi. Ya, oke. Ya, kita mau praktek ada kasih dan penerimaan. Ya, pertanyaannya nanti saudara bisa didiskusikan. Ya, dosa, luka, peristiwa trauma apa yang ingin Anda lepaskan. Ya, saudara harus belajar peka di area dosa, luka, peristiwa, atau trauma. Nah, ini yang dikatakan tadi, saya katakan akarnya itu dicabut. Ya, yang kedua, komitmen apa yang Anda akan lakukan untuk dapat berjalan dalam proses pemulihan. Karena pemulihan itu berproses. Ya, saat ini Anda mengampuni pasanganmu. Besok ngulangin lagi. Ya, bahkan sehari berkali-kali lagi dia hantam dirimu. Ya, kau terlukai lagi. Lalu bagaimana respon saudara? Ya, di sini saudara benar-benar belajar ya untuk benar-benar praktek ya dan sampai saudara pulih. Ya, baik, kita akan berdoa dulu bersama-sama saudara ya. Mari pejamkan matamu, tenangkan hatimu, benar-benar refleksikan firman Tuhan hari ini, renungkan. Tuhan ingin pernikahan saudara sembuh dari setiap trauma, luka batin, kekecewaan, kesel-kesel yang saudara anggap remeh selama ini, sedikit-sedikit yang saudara suka abaikan. Jangan pernah abaikan lagi saudara. Karena begitu hatimu ternodai, kotor, ya, kau tidak lagi memiliki hati yang murni, kau menyimpan amarah tanpa kau sadari. Tuhan mau pulihkan hidupmu hari ini sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Kita tidak ada satupun yang ideal, saudara. Kita jauh dari sempurna. Sampai kapanpun suamimu, istrimu tidak akan pernah menjadi suami istri yang ideal, yang sempurna. Justru dalam ketidaksempurnaan kita benar-benar praktek ya kebenaran firman Tuhan di dalam kita membangun keluarga kita menjadi tempat yang nyaman untuk mengakui dosa, di mana kita bisa jujur menjadi diri kita sendiri apa adanya, di mana kita bisa punya kerelaan hati saudara ya untuk mau dibentuk, mengasah, mempertajam, kita belajar saling dewasa dalam menyelesaikan konflik demi konflik, kita tidak terjebak saling menyalahkan, tapi kita rendah hati mengakui ya bagaimana kita praktek kasih dan penerimaan dalam keluarga kita.
Kita tidak bisa hidup sendirian, kita saling membutuhkan. Kita mau praktek saling mendoakan, saling menguatkan, saling memotivasi, sehingga keluarga kita menjadi tempat yang aman, nyaman untuk bagaimana karunia-karunia Roh Kudus itu bergerak dalam kehidupan kita. Keluarga kita bukan dipimpin oleh kedagingan, ambisi-ambisi duniawi, tapi oleh Roh Tuhan yang memimpin kita. Penuhi pikiranmu, sesaki pikiranmu dengan firman Tuhan, saudara. Hanya firman Tuhan yang dapat memerdekakanmu, menyembuhkanmu, memulihkan keadaanmu. Saat ini yang kita sedang lakukan adalah mencabut akar-akar ya dari pola asuh masa lalu, luka, trauma yang pernah kau alami. Tuhan ada di setiap musim hidupmu. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkanmu. Dia mau memulihkanmu, menyembuhkanmu. Dengan kau melepaskan pengampunan kepada masa lalumu, kau juga mengampuni dirimu sendiri, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kau mengampuni kesalahanmu, kegagalanmu, terima dirimu seperti Tuhan menerimamu. Kau berdamai dengan Tuhan, kau berdamai dengan dirimu sendiri, kau berdamai dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan orang tuamu. Hubungan yang rusak itu dipulihkan ketika akar-akar itu semua dicabut, yang bukan ditanam dari benih-benih firman itu harus dicabut semua. Kami berdoa Tuhan malam hari ini, Tuhan, sore hari ini. Keluarga kami dipulihkan, suami-suami sembuh sore hari ini. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Sekalipun kau pernah mengalami trauma sebagai seorang pria, mungkin kau bertumbuh dari keluarga yang mamamu sangat dominan, kau ketakutan, kau ada kemarahan, maukah engkau mengampuni mamamu? Mungkin kau bertumbuh dari keluarga seorang bapak yang otoriter, kau tidak mendapatkan kasih, kau kosong, kau bahkan dibuang dari sejak kau kecil. Orang tuamu sering membeda-bedakanmu, membanding-bandingkanmu sehingga kau merasa struggle, kau merasa tidak nyaman, tidak aman. Kau selalu berjuang untuk mencari pujian, pengakuan dari orang, penghargaan dari orang. Kau bekerja keras, membanting tulang, peras keringat hanya untuk sebuah penghargaan. Kau capek, kau merasa semuanya akhirnya sia-sia, yang kau bangun hancur seketika. Hari ini, arahkan hati dan pikiranmu kepada perkataan Tuhan. Oleh bilur Tuhan Yesus, semua keminderan, semua trauma masa lalumu sembuh. Kau para istri, kau mungkin pernah mengalami pelecehan, mungkin ada yang pelecehan seksual, pelecehan dengan kata-kata hujatan, kutukan dari orang tuamu. Batinmu terluka dengan perlakuan-perlakuan, apa yang pernah kau alami di masa lalumu. Hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, setiap istri, setiap wanita, kau sembuh, kau pulih, kau utuh di dalam Tuhan, kau wanita yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Keberhargaan kita, saudara, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena prestasi kita, bukan karena kita dihargai atau tidak oleh seseorang, tapi keberhargaan harga diri kita adalah seharga nyawa Tuhan Yesus di kayu salib. Mari hari ini bangkit dan bersinar. Izinkan Roh Kudus mencabut setiap akar-akar yang terpendam. Ada akar kenajisan, ada akar cinta akan uang, ada akar kepahitan, akar kesombongan, itu dicabut dalam nama Yesus. Engkau bebas, engkau pulih, engkau sembuh. Sehingga pernikahanmu bisa menyembuhkan banyak pernikahan yang lain. Suami-suami kau bisa menyembuhkan istrimu. Istri-istri kau bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan suamimu. Anak-anak kau bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang tuamu. Dan orang tua kau bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan anak-anakmu. Hari ini kami berdoa Tuhan. Semua jiwa yang bolong dalam kehidupan kami diisi dengan kasih yang tanpa syarat. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Hanya kasih Bapa yang sempurna. Hanya kasih Bapa yang tanpa syarat. Kami terima sore hari ini sehingga kami boleh melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Kami serahkan Tuhan, setiap pernikahan suami istri kau boleh berpegangan tangan. Tuhan yang sudah mempersatukanmu dalam ikatan pernikahan yang kudus. Sudah mengucapkan janji nikah, sumpah pernikahan di hari pernikahanmu. Tidak ada yang dapat menceraikanmu, tidak ada yang dapat memisahkanmu kecuali maut. Apapun pergumulan yang sedang kau hadapi Bapak Ibu, belalah pernikahanmu bersama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu? Satu, diselamatkan, seisi rumahmu diselamatkan. Satu, dipulihkan, seisi rumahmu mengalami pemulihan. Melepaskan berkat-Mu Tuhan sore hari ini atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya, benar-benar luar biasa Pastor Sandy. Sangat memberkati dan kalau bisa saya rangkum ya, jadi yang pertama itu adalah kita harus mencabut akar-akar ya dari masa lalu kita. Kemudian rumah itu merupakan tempat keterbukaan. Rumah merupakan suatu tempat di mana kita harus saling terbuka antara suami, istri, dan anak. Dan yang terakhir itu adalah komunitas.
di mana kita bisa berjalan jauh jika kita berjalan bersama-sama. Benar-benar suatu sore yang luar biasa buat kami, juga saya yakin juga buat seluruh yang hadir hari ini. Yang tidak hadir ini pasti sangat kerugian besar buat mereka, karena mereka tidak bisa mengikuti sharing dengan Pastor Sandy pada sore hari ini. Pastor, kalau bisa ini ada satu pertanyaan, boleh? Boleh kita itu juga ada. Ya, silakan. Satu aja pertanyaannya. Jadi ini keadaannya tuh bagaimana bila istri selalu berpura-pura baik di depan suami hanya untuk kebaikan keluarga? Ini terjadi karena karakter suami yang keras. Gitu. Ya, memang ya. Jadi bisa dua arah lah, Pastor. Jadi mungkin bisa juga dibalik kondisinya, misalnya suaminya yang harus pura-pura baik karena istrinya yang keras gitu. Ya. Nah, memang kepura-puraan itu kan harus diakhiri karena Tuhan tidak menyukai kemunafikan ya, kepalsuan ya. Semua yang palsu itu kan harus dibongkar. Ya, memang sebaiknya dia harus didampingi. Ya, memang pendampingan itu sangat penting ya untuk di tahap awal ya, sampai seorang anak itu kan kalau tahap bertumbuh itu kan perlu ada pendampingan ya, di mentor, karena itu kan perlu sekali ya yang namanya ditengahi ya ketika dua-dua udah sama-sama ngotot, apalagi karakter-karakter yang sudah selama ini ya juga memang dibangun menjadi seperti pola hidup ya kan. Kalau udah biasa berpura-pura kan jadi pola hidupnya berpura-pura. Jadi kalau kita udah sekali bohong, kita akan melakukan jutaan kebohongan yang lainnya, Saudara. Ya, makanya prinsip pemulihan itu selalu dimulai dari kejujuran. Nggak boleh kepura-puraan. Kepura-puraan nggak akan membawa pernikahan kita pulih. Malah justru sandiwara itu menyebabkan apa? Pernikahan kita semakin hancur. Ya, kita membangun hubungan dengan seseorang yang palsu bagaimana? Ya, jadi memang mesti berani menyatakan perasaannya, tapi dengan sikap yang asertif. Makanya ini kan harus dilatih ya. Sikap asertif bedanya apa sih sama provokatif ya? Kebanyakan tuh kalau dalam keluarga, kenapa sih suami istri jadi garing gitu ya, ngomongnya kayak nggak hangat, nggak nyaman, bahkan merasa diserang, itu karena sikapnya provokatif, tidak asertif ya. Ya, bedanya cuma simple ya. Ini menjadi satu tips untuk saudara belajar supaya terjadi hubungan komunikasi yang hangat, bisa saling terbuka apa adanya, jujur ya. Dimulai dengan belajar bersikap asertif, bukan provokatif. Ya, kalau provokatif itu dimulai dari kata kamu. Kamu nih memangnya dari dulu nggak pernah berubah, kamu nggak pernah mengerti saya, kamu tuh selalu begini-gini. Pokoknya kalau provokatif tuh pasti kata-katanya selalu dimulai dari kamu. Nah, kamu ingat nggak? Ini udah berapa kali kamu buat? Pokoknya kamu. Ya, itu provokatif. Tapi kalau asertif dimulai dari kalimat saya merasa. Ayo belajar yuk sama-sama yuk katakan saya merasa. Ya, karena manusia itu punya perasaan. Di dalam jiwa kita kan ada perasaan. Itulah kita belajar berkata jujur. Saya merasa kecewa. Kecewanya apa? Tadi waktu kamu ngomong sama saya, jadi boleh kata kamu tapi setelah saya merasa. Merasa apa? Merasa sedih, merasa takut, merasa tidak dihargai, ya, merasa kecewa. Karena apa kecewanya? Karena tadi waktu kamu komunikasi ngomong sama saya, kamu sambil pegang handphone. Ya, saya berharap kalau kamu lagi ngomong sama saya, kamu bisa nggak lihat mata saya, kita ngobrol sama-sama dari hati ke hati yang enak. Kalau kamu sambil sibuk-sibuk pegang handphone kan, saya merasa terganggu, saya merasa sedih. Ya, saya tidak merasa kamu anggap saya penting gitu loh, kerjaan kamu lebih penting, pelayanan kamu lebih penting. Jadi seperti itu dikomunikasikan. Ya, lalu gini, saya merasa bersalah karena selama ini saya berbohong. Ya, saya tuh sudah pura-pura baik sama kamu sebenarnya karena saya takut konflik. Ya jujur, ya mesti ngomong, ya kan? Nah, kalau kita selalu menipu diri kita sendiri, bagaimana saudara mau pulih? Ya nanti rumah tangga saudara jadi tempat apa? Kebohongan semua itu nanti. Itu kan kita namanya buka celah. Ya, belajar sikap yang asertif. Hidup itu nggak usah ngotot-ngototan. Ya, bersitegang leher ya, ngotot-ngototan tuh nggak akan menyelesaikan masalah. Justru akan tambah memperkeruh masalah. Ya, orang bijak itu kan sadar sebelum kejadian ya. Orang bodoh sadar setelah kejadian. Lebih baik kita mencegah. Ini kalau udah saya ngomong begini akhirnya membangkitkan emosi, coba reda. Ya, belajar bersikap asertif. Kalau suami istri mengkomunikasikannya dengan cara asertif, semua orang berhak kok punya perasaan. Jadi juga sama-sama jadi legowo gitu loh. Itu kan perasaan ya. Saya merasa kecewa, saya merasa dicampakkan ya. Kamu tidak hiraukan saya pada waktu saya telepon kamu ya. Jadi di situ kita ada omongan yang saling enak gitu. Jadi orang juga merasa nyaman, anak, istri, suami ya. Itu juga merasa nyaman waktu berkomunikasi. Ke anak juga gitu. Mami merasa sedih deh nak. Kamu tuh kalau misalkan mami ngomong nyaut-nyaut gitu.
Jangan gini, kamu nih anak kurang ajar, nyaut mulu kalau diajak ngomong. Jangan begitu. Ya kalau begitu anak kita jadi takut. Ya kan? Nah, papi mami sedih kalau kamu diajak ngomong tuh nyaut-nyaut. Bisa nggak kamu denger dulu apa yang kami ngomong? Gitu loh. Papi mami berharap kamu pay attention dulu. Dengar maksud papi mami. Tapi jangan langsung gini, kamu nih anak nih, dasar bikin susah orang tua. Ya kan beda ya kan? Nah, jadi kalimat-kalimat kita tuh harus apa ya, yang membangun gitu loh Bapak Ibu. Ya, sebenarnya hidup jujur tuh memang menjadi harusnya lahiriahnya kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, tidak lagi hidup dalam kebohongan, nggak ada lagi kepalsuan. Kita tuh, Tuhan kita tuh terang. Kalau kita masih hidup dalam gelap, berarti kita sebenarnya belum lahir baru. Artinya born again, akhirnya kembali ke basic lagi, harus ikut hal-hal basic. Secara kekristenannya basicnya berarti belum kokoh, dia belum paham. Ya, beda ya murid Kristus dengan orang Kristen. Ya, jadi itu memang harus perlu bimbingan, dan saya makanya bilang kita tuh harus dimentor dari benar-benar basic sampai bertumbuh dari step ke step selanjutnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu, belajar mengkomunikasikan dengan sikap yang asertif ya, jangan provokatif. Saya rasa cukup. Terima kasih, Ya. Pastor. Kita kasih satu kesempatan lagi. Kalau di Ya. peserta di sini ada yang mau bertanya, boleh kami persilahkan. Apa ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Ya, oke, sepertinya cukup ya. Oke, kita cukup jelas. cukup Karena jelas. karena benar-benar Benar-benar jelas. remanya tuh nancep banget, Pastor. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sama-sama ya, sama-sama saya berharap Bapak Ibu terus diperlengkapi ya. Benar-benar Oke. bangun komunitas ini menjadi everyday club ya, yang dimana ada kesinambungannya ya. Bukan hanya event pertemuan pasutrinya seperti ini ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tetapi harus terus dibangun. Karena sesuatu yang paling penting itu adalah maintenance ya. Dalam hal apapun itu maintenance. Rohani juga kalau nggak di maintenance up and down lagi, nanti akhirnya kembali ke rumus iblis lagi. Ya, akar masalahnya itu kan, untuk mencabut akar masalah butuh waktu ya, dan harus konsisten, ada disiplin rohaninya. Ya, itu pesan saya, tetap hidup dalam komunitas, jangan pernah sendirian ya. Pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Itu pesan saya. Jadi jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, terus ikatkan diri kita ya, bangun terus ya koneksi yang kuat ya secara teman-teman nih, satu tim ya, komunitas yang sehat supaya kita bisa saling membackup ya, mendoakan, dan terjadi satu sinergi ya di dalam setiap hubungan ini. Ada kekuatan ya yang bisa mendatangkan kerajaan Allah itu benar-benar terjadi ya, pola hidup kerajaan Allah itu dibangun dalam kehidupan keluarga kita. Ya, tetap semangat semuanya ya teman-teman ya. Tuhan memberkati. Semua. Oke. Mari kita lanjutkan dengan berikutnya. Kita yang tadi sudah diberkati oleh Bapak Pastor Sandy, mari kita juga untuk bisa menyalurkan berkat kita melalui persembahan yang Bapak Ibu bisa serahkan lewat transfer BCA atau melalui QR code ini. Mari bersama-sama kita bekerja di dalam Tuhan, memberikan keran hatinya sesuai dengan kemampuan kita. Oke, berikutnya itu adalah kami mendoakan juga buat pasutri yang wedding anniversary di bulan Agustus. Ada 3 pasutri, Jeffrey dan Wella, kemudian Ferry dan Lea, dan terakhir adalah Swandi, Om Didi, dan Ibu Siani. Oke, untuk terakhirnya kami serahkan kepada Coach Cahya untuk memberi sebagai gembala jemaat GBO sana, untuk memberikan berkat penutup dan juga doa. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Pastor Sandy yang sudah memberkati kita semua pada sore hari ini. Saya kira mungkin ya next time ada pertemuan kembali ya, kayaknya nggak cukup ya 1 jam setengah ini ya. Satu sesi Mungkin ya. kita bisa lanjut lagi nanti ya, sangat diberkati sekali ya, kita terus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran ya. Saya sangat setuju prinsip itu bagi setiap gereja Tuhan ya. Oke, saya ada pengumuman lain sebelum saya tutup? Nggak ada? Nggak ada. Really? Nggak ada. Nggak Oke, ada. kalau nggak ada, mari saudara kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab kami telah diberkati lewat hamba-Mu yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami untuk menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu. Tuhan, Engkau berkati pelayanan dari Pastor Sandy bersama dengan keluarga.
supaya setiap apa yang disampaikan itu adalah bersumber dari hatimu sendiri, dan Engkau sendiri yang berkarya dan menyatakan kemuliaan dan kebesaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan terus akan memberkati setiap pasutri yang hadir pada sore hari ini, begitu juga yang tidak hadir. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Teruslah Tuhan, Engkau yang membentuk dan membangunnya seperti apa yang Kau mau, seperti apa yang Kau inginkan. Sebab kami rindu untuk terus menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari ke depan kami akan terus berjalan bersama dengan Kau di dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita boleh tetap terus tinggal setia dengan Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati-mu dan Tuhan melindungi-mu. Tuhan menyinari-mu dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara sore hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, Amin. terima Terima kasih kasih. semua.